Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halidah dengan NEM 8583109111. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas 3 praktek mengajar pada mata kuliah pembelajaran terpadu DST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, Ibu akan mengabsen. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Awal dan Ripel. Apa keterangannya? Ripel dari awal pergi pulang. Pergian dan sakit. Ya, semoga teman yang sakit cepat sembuh. Amin. Amin. Hari ini Ibu tanya, hari ini hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Tanggal? 3 Juni. Ya, 3 Juni. Kita sudah memasuki bulan Juni, yaitu pertengahan tahun. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selanjutnya kalian Ibu minta untuk berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku,
perubahan musim dan dampaknya. Kira-kira ada yang tahu lah musim apa aja di Indonesia nih? Musim hujan. Ya, ada musim hujan dan musim Kemarau. Pertama-tama Ibu akan kita akan melakukan ice breaking, yaitu siapa cepat dia hebat. Nah, Ibu akan menyebutkan ciri-ciri dan kalian siapa yang paling cepat jawab kira-kira. Nah, musim ini biasanya langit sering mendung dan kita sering membawa payung. Musim Hujan. apa itu? Musim hujan. Ya, musim hujan. Ada satu lagi, yaitu musim ini biasanya matahari bersinar terik dan Musim banyak panas. orang yang pergi ke pantai. Musim apa itu? Musim panas. Ya, ini lebih dulu yaitu musim panas. Nah, di sini di Indonesia ada berapa musim tadi? Dua. Ya, ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau atau panas. Nah, Ibu akan membuat ice breaking yaitu tentang tepuk. Kalian konsentrasi. Ketika Ibu menyebutkan musim hujan, tepuk 1 kali. Ketika musim kemarau, tepuk 2. Oke. Fokus dan siap. Musim hujan satu lah. Musim hujan 1, musim kemarau 2. Musim hujan. Musim kemarau. Fokus ya. Musim kemarau. Musim hujan. Kemarau. Hujan. Hujan. Kemarau. Ya, semua sudah fokus. Artinya sekalian semua sudah siap untuk belajar. Selanjutnya yaitu menyampaikan tujuan dan skenario simulasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar siswa dapat menyebutkan ciri-ciri musim dan dampaknya. Yang kedua adalah siswa memahami pengaruh musim terhadap kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah siswa dapat membaca dan menyusun kalender sederhana. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan yang pertama, yaitu akan menonton video singkat tentang musim di Indonesia. Yang pertama kita akan menonton video singkat tentang musim di Indonesia. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok hari ini yaitu bertemakan tentang pengaruh musim terhadap pekerjaan petani. Yang ketiga adalah menyusun kalender musim dan menjawab soal. Selanjutnya yaitu kita memasuki pada pembelajaran inti. Pada pembelajaran inti kalian akan menonton video berikut ini. Perhatikan ya anak-anak. Informasi seputar geografi. Apa yang kalian rasakan sekarang? Panas, dingin. Tentunya, itu semua dipengaruhi oleh musim yang ada. Sobat geografi ada yang tahu sekarang musim apa? Pastinya, ada banyak sekali pertanyaan tentang musim. Mulai dari, ada berapa musim di Indonesia? Kenapa Indonesia panas sekali? Kenapa hanya ada 2 musim di Indonesia? Kenapa di Indonesia tidak ada salju? Oke, sekarang kita jawab satu persatu. Yang pertama, ada berapa musim di Indonesia? Nah, ada berapa musim di Indonesia? 2. Musim apa tadi? Musim kemarau. Hujan. Ya. Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini karena lokasinya yang berada pada garis khatulistiwa, sehingga sepanjang tahun Indonesia mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak. Hal itu juga bisa menjawab pertanyaan, kenapa Indonesia panas? Yang kedua, kenapa hanya ada 2 musim di Indonesia? Nah, kenapa tadinya? Karena Indonesia berada. Ayo, kata deh. Nah, kata Sebelum deh. kita lebih lanjut, ada 2 kata kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama angin, dan yang kedua gerak semu tahunan matahari. Apa itu angin? Kenapa angin berpengaruh? Angin adalah udara yang bergerak dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Ini poin pertama yang perlu diingat. Gerak semu tahunan matahari. Musim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh
tepat berada di belahan bumi barat. Dan matahari bergerak terus ke arah selatan hingga sampai ke garis khatulistiwa kembali pada tanggal 23 September. Dan bergerak terus ke selatan hingga tanggal 22 Desember. Matahari tepat berada di belahan bumi bagian selatan. Dan begitu seterusnya, kembali terulang pada tanggal yang sama. Karena sudut datang matahari ikut berubah, maka panas suatu wilayah juga berbeda. Pada bulan Juni, bumi belahan utara lebih panas daripada bumi belahan selatan. Masih ingat konsep pergerakan angin tadi? Ya, angin berhembus dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Oleh karenanya, angin berhembus dari arah timur melewati benua Australia yang didominasi oleh gurun, sehingga angin tidak banyak membawa uap air, atau bisa dikatakan ini angin kering. Normalnya, pada bulan April hingga Oktober, Indonesia mengalami musim kemarau karena adanya angin muson timur dari Australia yang tidak membawa uap air. Pada bulan Desember, belahan bumi selatan lebih panas daripada belahan bumi utara, sehingga angin berhembus dari barat melewati Laut Cina Selatan dan membawa banyak uap air menuju Indonesia, yang mana ketika sampai di Indonesia menyebabkan musim hujan. Biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga bulan April. Itulah penyebab mengapa Indonesia hanya memiliki dua musim dan tidak memiliki musim dingin yang menyebabkan adanya salju. Kalaupun Indonesia ada salju, itu juga jadi lokasi film dari Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau berlangsung pada bulan April hingga bulan Oktober. Karena adanya pengaruh dari angin dengan Oktober. Sedangkan musim hujan berlangsung pada bulan Oktober hingga bulan April karena adanya pengaruh dari angin muson barat. Bagaimana sobat geografi? Apa kalian sudah paham? Sudah paham? Paham? Musim apa tadi? Musim kemarau dari bulan April sampai dengan Oktober. Sedangkan musim hujan tadi dari Oktober ke ya sampai dengan April. Selanjutnya setelah kalian menonton video singkat tentang musim di Indonesia, kalian akan melakukan diskusi kelompok. Berhubung ada dua orang teman yang tidak hadir sehingga kita tidak dapat melakukan diskusi kelompok, jadi kalian ibu beri tugas sendiri-sendiri, yaitu kira-kira yang kita diskusikan ini adalah tentang pengaruh musim terhadap pekerjaan petani. Kalian akan ibu minta untuk menulis apa saja kira-kira pengaruh musim terhadap pekerjaan petani. Tulis namanya. Ya, bisa negatif dan positif. Apa saja kira-kira dampaknya? Dampak yang baik terhadap apa tadi? Terhadap pekerjaan petani. Kira-kira musim hujan. Kira-kira dampak baiknya apa? Dampak buruknya juga apa? Musim kemarau. Kira-kira dampak baiknya apa dan dampak buruknya apa? Musim hujan. Musim hujan misalnya kayak petani cabai banyak terserang penyakit. Biasanya itu tidak musim hujan, tapi musim peralihan antara musim panas dan hujan. Misalnya musim hujan seperti ini aku bisa saya. Ya, bisa. Dampak positifnya bisa, dampak negatifnya bisa, keduanya juga bisa. Musim hujan ini enggak. Semuanya bisa. Dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau dia musim hujan Ya, bisa. Satu-satu juga bisa. Dua juga bisa. 10-10 juga bisa. Bisa juga.
sesuai kemampuan masing-masing. Musim panas. Udah tuh musim kita. Ya, bisa? Kan? Iya. Musim hujan apa? Positifnya positif. Negatif misalnya negatif. Misalnya nomor 1 dulu musim hujan atau musim kemarau. 1. Misalnya dampaknya apa saja? Dampak positifnya bisa, dampak negatif. Habis itu ada musim hujan. Lalu ada musim peralihan, yaitu musim antara musim hujan ke musim kemarau atau musim kemarau ke musim hujan. Biasanya tercampur-campur, itu masih tercampur-campur. Ada panasnya, ada hujannya, hari ini panas, besok hujan, hujan panas. Itu masa peralihannya. Kalau tidak cukup di lembar pertama, bisa di belakangnya. Masih ada 2 pulpen. Jangan lupa menulis nama kalian masing-masing pada bagian atas.
Musim sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Mana sudah? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran berikutnya, Ibu ingin kalian berkonsentrasi lebih lagi. Tadi kita tepuk musim tadi ada musim kemarau dan musim hujan. Ibu ingin kalian melakukannya lagi. Ketika kata ibu musim hujan 1, musim kemarau 2. Tadi kalau musim kemarau sampai sini saja. Kada tidak berbunyi. Bila berbunyi berarti kalau ya enggak. Bila hujan bertepuk berbunyi. Bila kemarau tepuk tapi tidak ada bunyi. Ini harus lebih fokus. Oke. Musim dulu. Musim hujan, kemarau. Tangannya harus bergerak. Oke. Musim hujan, kemarau, musim kemarau. Angkat tangannya supaya ketahuan. Musim hujan, kemarau, hujan, kemarau, kemarau. Berarti gadis sudah gagal. Cetot. Lebih fokus. Jadi ikut lagi. Lebih fokus. Ya kan ada 2 saja. Di Indonesia ada 2 musim. Kalau ada musim salju tadi bakal dibetul kata video. Musim hujan, kemarau, hujan, kemarau, kemarau, hujan, kemarau. Oke, saya lagi yang lebih fokus. Fokus, ingat kok. Kemarau. Sampai
Kenapa di Indonesia hanya ada 2 musim dan pada bulan apa sajakah musim kemarau dan musim hujan? Kalian sudah memegang lembar-lembar musim. Di sini ibu akan bagikan tempat kalian akan menempel dan menjawab pertanyaan pada bagian bawah. Bukankah kalian sudah memahami video yang kalian tonton tadi? Silahkan ditempel. Ma, aku udah lupa tanya lagi. Dan jawabannya. Ayo baru menonton. Masa sudah lupa? Silahkan tempel. Aku udah lupa. Apa pula yang lupa? Aku udah lupa, ingat lagi. Aku udah lupa. Apa pula yang lupa? Iya. Ini gimana? Apakah sudah ada tempel ini? Sudah ada zaman. Mana lupa tanya lagi. Mana lupa tanya lagi. Ulma kok di depan jadi itu memang. Ayo diingat-ingat lagi. Ya ini. Oh, Musim hujan. Musim hujan apa ciri-cirinya? Oh, musim hujan apa ciri-cirinya? Kira-kira musim kemarau. Musim hujan pasti ada bedanya. Nanti kenapa ya? Mau apa? Kan nanti mau apa buat? Dah. Udah Bisa. Tadi musim, tadi ada 2 musim. Yang kuda berlari tadi. Kuda berlari. Kuda berlari. Silahkan dikerjakan anak-anak. Februari terus hujan. Ya, sambil ingat-ingat. Bukankah itu mudah? Agak sulit. Tidak terlalu sulit pun. Agak sulit. Secara agak dikit. Biasanya bukan sulit. Tempatnya di depan balik. Ya, kita sama lupa. Ini sama dulu. Weh, Andai aku kok. Aku enggak amat ya. Siap ini dia. Siap. Tadi kan itu. Pada Bener ada aku. Gak. Ada aku loh. Ada kejutan. Gak, nanti gak nih. dia itu. Kejutan. Yuk, Oktober berapa? Musim apa? Tolong, aku tolong. Ini kok,
yang kayak di video tadi. Oh, nanti lagi ya, Mak? Ayo, lagi. Baru menonton. Enggak tidak. Murid gini. Ayo, Kenapa? Kan yang begini kan Pak. adalah Tidak, yang ditulis. tulis ya. Iya tulis. Siapa aja tadi? Apa tadi? Bemuha. Empat mana? Untuk tahu, muat Daripada empat. kayak mun. Tak mun. Iya, tulis. Nah, itu deh, ha. Menurut ciri-ciri Ayo. musim. Oh, aduh, ini Apa? Apa? dan. Itu lagi ini apa yang kamu? Aku bingung. Aku udah lupa saya lagi sama kamu. Yang dari hati aku lupa hidup sendiri. Tapi jangan lupa. Aku udah lupa saya lagi. Lupa dari hati. Lupa sendiri. Aku lupa lagi. Udah bisa membuang dari dan. Bu. Apa? Silakan dijawab. Kenapa tidak? Ayo. Kenapa tidak? Video tadi. Ya. Tetangganya sama. Iya, itu. Ini tahu. Musim hujan biasanya apa? Ciri-cirinya? Iya. Ini tuh begini. Dari Ini tadi apa? apa? Satu dia. Kiri dulu. Ini semuanya aku mau. Ayo. Menurut Pian, menurut Pian sepertinya. Kenapa kau jauh kali belas? Karena kayak mau. Ya. Ya, ini masuk apa? Ya udah. Udah. Masuk akal deh. Di sini kalau tadi bilangnya mesin hujan mulai sini sampai ke sini kan pulih. Nah, mulai kasih tulinya. Ini dulu. Ini musim kemarau dulu. Kita masuki musim apa ya udah? Musim kemarau, tapi kemaraunya kemarau basah sebab masih ada hujan-hujannya. Bukan panas yang berkepanjangan. Kalau panas yang berkepanjangan bisa menyebabkan kekeringan. Boleh saja. Tulis ya. Ciri-cirinya yang masuk akal. Musim hujan di sini terjadi mulai bulan. Udah lupa lagi. Udah tahu hujan lagi. Jadi musim hujan. Kira-kira udah kita masuk ke musim hujan udah kira. Oh, dari mana? Ini apa ya? Boleh. Ayo. Berpikir dan logika. Musim hujan. Ini kau tidak? Satu aja kan bisa, satu aja bisa. Satu aja bisa. Di sini apa ya? Oke, musim hujan. Akan biasa. Ini dari musim kemarau adalah
kira-kira menurut kalian? Ayo, kira-kira itu udah. Nanti kami dahanya loh. Kami dahanya lah. Dahanya harus akal. Lidah harus akal ini lidah. ya dah, saya kira terlalu bisa. Ya dah. Matahari terlalu terik bisa. Jadi siapa loh? Sangat terik. Siapa mulai datang? Direknya. Dah. Bayinya Bagus. Bayinya kan sendiri. Kenapa aku jadi nomor 2? Aku bayinya cerut. Nah, kalian sudah membuat lembar diskusi dan lembar menyusun kalender musim. Pada kegiatan selanjutnya yaitu penutup. Pada kegiatan penutup ini, Ibu akan membuat refleksi dan menyampaikan manfaat belajar hari ini. Apakah kalian sudah memahami pembelajaran pada hari ini? Sudah paham. Sudah paham. Yakin? Manfaat belajar pada hari ini yang pertama yaitu, apa saja manfaat kita belajar pada hari ini, yaitu menumbuhkan kesadaran lingkungan. Kalian dapat memahami perubahan alam yang terjadi di sekitar kita, seperti perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau. Kalian dapat membedakan antara musim hujan dan musim kemarau. Ini membantu menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kalian akan peduli terhadap lingkungan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pengetahuan geografis. Belajar bahwa Indonesia hanya memiliki 2 musim utama, yaitu musim hujan dan kemarau. Karena letaknya di garis khatulistiwa. Sebab itulah yang menjadikan Indonesia hanya memiliki 2 musim. Karena Indonesia berada di tengah-tengahnya. Jadi kalau tidak musim kemarau, ya musim hujan. Ini memperluas wawasan geografis sejak dini. Selanjutnya adalah membantu perencanaan kegiatan sehari-hari. Nah, dengan kalian mengetahui musim, kalian dapat merencanakan kegiatan sehari-hari kalian. Misalnya, kalian bisa merencanakan kegiatan yang sesuai. Misalnya membawa jas hujan saat musim hujan. Misalnya membawa ke sekolah, saat musim hujan kalian membawa payung ataupun jas hujan. Atau memakai topi saat musim kemarau. Nah, memakai topi juga melindungi kepala kalian dari panas matahari. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap tanggap bencana. Musim berpengaruh terhadap potensi bencana seperti banjir atau kekeringan. Banjir biasanya terjadi pada musim hujan. Kalau kekeringan? Musim kemarau. Ya, musim kemarau. Siswa belajar bagaimana bersikap dan menjaga keselamatan diri saat menghadapi cuaca ekstrim maupun cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini biasanya terjadi
pada intensitas curah hujan yang terlalu tinggi ataupun musim kemarau yang berkepanjangan ataupun musim peralihan biasanya terjadi angin yang begitu kuat sehingga pohon-pohon bisa tumbang. Selanjutnya adalah mengaitkan dengan kehidupan sosial dan ekonomi. Bagaimana masih mempengaruhi pertanian, perikanan, kegiatan ekonomi lainnya yang ada di sekitar kita. Pertanian pun harus kita memprediksi musim. Pada musim kemarau, kita sulit untuk bercocok tanam padi. Perikanan pun kalau musim kemarau, air akan surut sehingga mempersulit untuk melakukan budidaya perikanan. Selanjutnya adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis, yaitu melalui pengamatan terhadap perubahan cuaca dan musim. Siswa dilatih untuk menganalisis, menarik kesimpulan dan membuat prediksi. Yang terakhir adalah mendukung pembelajaran lintas mata pelajaran. Pada pembelajaran kali ini kira-kira masuk dalam pelajaran apa saja? Tentang alam, berarti itu masuk di apa ya? Pelajaran apa? Pelajaran musim. Alam berarti masuk pelajaran apa? Pelajaran Alam. Ilmu pengetahuan alam berarti IPA. Ilmu pengetahuan alam sosial. Ya, IPA. Kemudian TPS. Paham? Paham. Ibu akan bertanya. Ya. Paham kan? Paham. Paham. Oke, kamu paham. Ini kan Paham. Kan sudah belajar. Sendiri. Lagi MI. Musim kemarau tadi berlangsung selama musim apa kan, Nek? Kemarau. Bulan apa saja? Berlangsung selama bulan apa tadi? Kemarau. Ayo. Ya, sebentar. Ya, diam. Apa tadi? Ya, April sampai Oktober. Ya, April sampai Oktober kemarau. Kalau musim hujan tadi dari Oktober sampai April. Iya, April. Sama. Ketika musim hujan akan berdampak kepada pertanian. Kira-kira apa saja dampaknya? Bila curah hujan pada musim hujan, curah hujan terlalu tinggi, dampaknya terhadap pertanian apa ya? Hujan. Ya. Terlalu hujan, Tanaman. ya merusak tanaman. Apalagi? Kalau musim kemarau apa? Musim kemarau. Kekurangan air. Ya, kekurangan air. Jadi Artinya kalian sudah memahami pada pembelajaran kali ini. Ibu akan menutupnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih.